Jemaat Maha Tuhan, senang sekali kita jumpa melalui pelayanan ini. Yakinlah Tuhan yang memperjumpakan kita dan Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Karena itu, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman yang menjadi bacaan menjabarkan trilogi pembangunan Jemaat Gemim tanggal 24 sampai 30 Juli 2022 dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33 begini dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat
tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, baik jemaat Allah maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, umat Tuhan yang ada di Korintus adalah umat Tuhan yang sudah menerima Injil. Mereka telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Selama 1 tahun 6 bulan, ia mengajarkan firman Allah kepada umat Tuhan di Korintus. Nanti dibaca di Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Dan dalam pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus, banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan itu, mereka menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Kisah 18 ayat 8. Sebagai umat yang telah menerima, percaya, beriman kepada Yesus, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, mempertahankan kemurnian iman hanya kepada Yesus. Namun, mereka diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan jemaat Korintus, di mana cara hidup orang-orang Korintus yang serba bebas. Orang-orang Korintus segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu bagi orang Korintus itu halal. Sehingga di 1 Korintus 10 ayat 23 bacaan kita tadi dibilang, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dengan cara hidup yang serba bebas, hal ini mendatangkan perselisihan, mendatangkan perpecahan, ada tindakan immoralitas. Nanti dilihat di 1 Korintus pasal 5. Terjadi penyembahan berhala dan bahkan memperbolehkan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ayat 19 dan 20 bacaan kita tadi. Dan juga ada penyimpangan-penyimpangan dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 nanti dilihat. Bagian firman dari 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 33 bertujuan untuk menegur, menasihati, dan mengajar umat yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus agar sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah dan hidup melakukan kebenaran. Karena itu disampaikan, pertama, jauhilah penyembahan berhala. Ayat 14, artinya umat harus meninggalkan, menyingkirkan, menjauhkan diri dari praktek penyembahan berhala. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bisa dibaca di Keluaran 20 ayat 5, juga di Yeremia 33 ayat 30, Yeremia 32 ayat 34. Juga umat diingatkan agar jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Ayat 20 dalam bacaan kita tadi. Yang kedua, umat harus bersekutu dengan Allah dan hidup bersatu dengan sesama. Persekutuan itu digambarkan dengan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak
adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ayat 16 dan 17 bacaan kita. Yang ketiga, umat diingatkan agar jangan mencari keuntungan diri sendiri, tapi keuntungan bersama. Ayat 24. Orientasi hidup dari orang yang telah percaya kepada Yesus bukan hanya tertuju pada kepentingan diri sendiri, tapi pada kepentingan bersama. Orientasi hidup orang yang telah percaya kepada Kristus bukan hanya terarah ke dalam diri, tapi terarah keluar. Cara hidup seperti itulah yang telah dicontohkan oleh Yesus. Dia telah mengosongkan diri, mengambil wujud seorang hamba yang menderita. Dia sangat menderita dan bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dilakukan untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan dunia. Nanti dibaca di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu dicatat. Yang keempat, umat diingatkan dalam soal makanan. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar sebab semua itu diciptakan oleh Tuhan. Nanti dibaca ayat 25-26 itu. Dan bahkan ketika menghadiri undangan, firman katakan makanlah apa saja yang dihidangkan. Ayat 27. Tetapi makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, janganlah memakannya. Ayat 28. Sebab dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu berarti umat bersekutu dengan berhala. Dan hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang telah menerima Kristus Yesus supaya hal itu tidak mendatangkan keberatan hati nurani dari orang lain. Ayat 29 dan ayat 30. Dan bahkan hal itu tidak menimbulkan sak. Ayat 32. Sak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan curiga, sangsi, kurang percaya dari orang lain, dan akhirnya menjadi batu sandungan. Melainkan umat diajak, hendaklah semua yang dilakukan dengan punya tujuan yang jelas, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, sehingga menyenangkan hati banyak orang, supaya mereka beroleh selamat. Ayat 31 dan ayat 33 bacaan kita. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kepada kita disampaikan sebagai umat yang mengaku percaya kepada Tuhan agar betul-betul membuktikan iman itu dalam tindakan nyata, tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh keyakinan yang lain. Menjauhkan diri dari penyembahan berhala, termasuk berhala modern yang patut dan yang layak disembah dan dimuliakan hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang harus menjadi prioritas, yang harus menjadi yang utama, menjadi segalanya dalam hidup orang beriman. Sebab kalau Tuhan bukan menjadi yang utama, bukan menjadi segalanya dalam hidup ini, kita sedang berada pada penyembahan berhala. Sekali lagi, kalau Tuhan bukan menjadi yang prioritas, kalau Tuhan bukan menjadi yang utama, menjadi yang segalanya dalam hidup ini. Kalau mungkin ada yang lain yang menjadi utama dalam hidup ini, maka kita sedang berada pada penyembahan berhala. Apakah itu berhala-berhala modern? Atau apalah yang kita prioritaskan, utamakan dalam hidup ini. Tuhan menuntut agar Dia yang harus disembah, Dia yang harus diutamakan, Dia yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan orang beriman.
Yang kedua, umat yang telah menerima, telah percaya kepada Yesus Kristus, umat harus hidup bersekutu dengan Dia. Umat harus hidup bersekutu dengan Tuhan dan hidup bersatu dengan sesama. Hendaklah hal itu nampak dalam membangun persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Dan semua umat hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersatu, dan itulah hidup yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, manfaatkan, pergunakan apa yang Tuhan ciptakan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk dalam soal makan minum. Hendaklah dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan takaran tubuh kita masing-masing, bukan sesuai dengan keinginan, supaya menyehatkan dan menyelamatkan. Jangan ada yang tekanan darah tidak normal lagi, sudah hipertensi, dia tidak kontrol, wah kalau makan dia ajar betul-betul. Bagi RW, gule, dan lain sebagainya. Serta tak kancing, panggil pendeta mau doakan, pendeta lihat tanpa kontrol, kira juga kerasukan roh jahat. So doa, usir-usir setan keluar. Pecek para cek, bukan kotek kerasukan. Akhirnya setan bilang, DP golojo mau usir pak kita. Ya, jadi terkadang kita mengkonsumsi sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan takaran yang kita butuhkan di tubuh ini. Terkadang kita mengkonsumsi melampaui, kita mengikuti keinginan kita. Kita diingatkan agar supaya kita diberi kebebasan untuk makan, tapi juga harus punya hikmat, sehingga itu betul-betul menyehatkan dan menyelamatkan kita. Yang berikut, kehadiran orang beriman yang telah beriman kepada Yesus Kristus. Di mana saja kita hadir, kapan saja, hendaklah datangkan sukacita, bukan datangkan sanksi keraguan. Jangan jadi batu sandungan, melainkan apa yang dilakukan semata-mata datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Biar kebenaran firman ini akan dapat membantu menolong kami, sehingga pelayanan yang dilakukan betul-betul dapat menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan kepada seluruh anggota jemaat yang ada. Dan oleh sebab itu semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, biar diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado yang dipakai oleh Tuhan dalam melaksanakan pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan berkati semua perangkat pelayan umat Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu sungguh luar biasa. Kamu hebat karena kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita saling melengkapi untuk menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.